Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Dor, dor, dor. Oh, saya melihat musuh dari jauh dengan teropong. Dor, 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 dor. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada teropong dan pistol, ini mengingatkan saya ketika masih kecil saya sering nonton film koboi antara Indian melawan koboi, ya, The Wild West. Itu saya ingat bagaimana koboi-koboi itu saling bertempur dengan penjahat-penjahat sesama koboi atau dengan orang-orang Indian ketika membuka lintasan atau jalur kereta api, ketika di daerah-daerah pedalaman yang orang-orang tidak berani masuk karena masih banyak orang-orang Indian, orang-orang jahat yang ingin merampas tambang, tanah, dan seterusnya. Maka ingatan ini akan muncul dengan melihat barang-barang seperti ini. Melihat barang teringat pada pengalaman-pengalaman lalu, dan ini menjadi semacam hal yang tertanam dalam pikiran saya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini masih dalam konteks tentang perjamuan malam terakhir, nasihat atau wejangan Yesus yang terakhir. Yesus mengatakan hari ini, barang siapa memegang firman-Ku dan menurutinya, maka Bapa akan hadir dan menemuinya, dan aku pun akan menemuinya, akan hadir bersamanya. Aku dan Bapa adalah satu. Maka aku pun akan menyatakan diriku kepada orang itu. Yudas Tadius bertanya kepada Yesus, Guru, mengapa engkau ingin menyatakan kepada kami, bukan kepada orang-orang kebanyakan? Lalu Yesus mengatakan, barang siapa menuruti firman-Ku, dia mencintai aku, maka aku pun akan menyelamatkannya, dan Bapa dan aku tinggal di dalamnya. Maka saya akan menyatakan kepadamu selama saya masih ada bersama kamu, yaitu jika penghibur, yaitu Roh Kudus nantinya akan dikirim untuk menguatkan kamu, untuk mendampingi kamu, untuk melindungi kamu. Dan ini kukatakan ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes, perjamuan malam terakhir sekaligus sabda-sabda atau wejangan-wejangan Yesus yang terakhir sudah memasukkan tentang Roh Kudus, Roh Penghibur, Pentakosta yang akan dirayakan setelah nanti Yesus terangkat ke surga. Dan saya juga merasakan bagaimana Roh Kudus itu di dalam Kisah Para Rasul menjadi roh yang menguatkan para rasul, yang membuat mereka tidak takut, yang membuat mereka semakin bersemangat di dalam mewartakan Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, dulu ketika saya masih di seminari, saya mendapatkan kalung dari kayu yang ada tulisannya Roma. Tentu saja saya tidak punya lagi sekarang, itu sudah tahun 88. Ini saya ambil contoh saja salib seperti ini. Tetapi salib itu dari kayu, oleh seorang Romo yang mempunyai salib kayu yang khas. Dan saya sebagai orang baru senang, wah ini dari Roma oleh-olehnya. Maka kemudian saya carikan tali dan saya kalung selama saya masa pendidikan di seminari. Kemudian salib itu sungguh memberi kekuatan pada saya. Ketika saya mulai bangun pagi, mulai malas-malasan,
Saya mulai tidak mau bangun ketika bel alarm bangun pagi sudah berbunyi. Saya kemudian tidak sadar memegang kalung saya berupa salib. Lalu saya mengatakan, ada dorongan dalam hati saya, bangun. Maka saya bangun mandi. Atau kalau pagi itu juga dijadwal untuk ngepel dan membersihkan gang-gang di sekolah dan juga di tempat tidur, maka saya pun akan semangat untuk ngepel tempat tidur, gang, dan seterusnya. Ketika mulai lemes, saya ngepel, karena kalau ngepel kan sambil setengah tiduran, karena badan saya gede, maka ngepel harus sedikit jongkok. Dan nanti kalau ada ngepel di bawah bed atau amben atau tempat tidur, itu harus membungkuk, dan ini biasanya mengenai kalung saya, mengenai lantai. Duduk-duduk saya langsung semangat lagi. Seakan-akan kalung ini menguatkan saya selama saya dalam keletihan, kemalasan. Maka ketika ada semacam latihan doa dasar tentang kontemplasi, saya dan juga beberapa teman lain disuruh membawa apa barang berharga yang selama ini kamu anggap berharga. Ada yang bawa rosario, ada yang bawa salib, ada yang bawa jam. Saya membawa kalung saya tadi, kalung salib kayu kecil yang jadi oleh-oleh Romo pulang dari Roma. Maka salib itu kemudian ketika doa mulai hening, saya mulai mengingat lagi pengalaman-pengalaman saya ketika saya malas. Ternyata disemangati lagi oleh Yesus dalam lewat salib itu. Ketika saya mulai tidak semangat, hidup saya mulai ngelokro, tidak semangat, putus asa, saya kemudian teringat salib ini yang menyemangati saya. Seakan-akan Roh Kudus yang berkarya dalam diri saya, yang menyemangati saya lagi ketika saya sudah loyo, tidak bersemangat lagi. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini dipakai oleh Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi saya, sehingga pada masa formasio saya tidak cepat-cepat kepingin pulang ke rumah untuk berhenti atau keluar dari seminari dalam masa formasio itu, masa pendidikan. Karena pada awal-awal pun ketika asrama, saya tidak pernah asrama yang ketat. Saya harus ngepel pagi, sore bangun tidur siang, harus ngepel lagi. Maka kemudian saya kadang-kadang merasa berat. Ketika kepingin pulang, kangen keluarga, kangen teman-teman, salib ini kembali mengingatkan saya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita temukan Yesus yang mengatakan penghibur, Roh Kudus akan dikirimkan kepadamu. Kita temukan Roh Kudus yang masuk dalam semangat kita, yang menyemangati kita ketika kita berbeban berat, yang memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita punya masalah. Mari kita temukan kapan itu terjadi, bila mana itu terjadi, bagaimana gejala-gejalanya, kita tersemangati sehingga kita yakin bahwa ini dari Roh Kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.